Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran matematika bersama Ustazah Tin. Baik, sebelum mulai belajar, sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang pecahan. Yang pertama akan kita pelajari adalah bagaimana menyederhanakan pecahan. Suatu pecahan bisa disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya bisa dibagi dengan angka yang sama selain satu. Ya, perhatikan. Suatu pecahan bisa disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya bisa dibagi dengan angka yang sama selain satu. Contoh yang pertama adalah pecahan 15/20. Perhatikan, 15 adalah pembilangnya, 20 adalah penyebutnya. Baik, kita lihat apakah 15 dan 20 bisa dibagi dengan angka yang sama? Ya, 15 dan 20 sama-sama bisa dibagi 5, sehingga pecahan tersebut bisa disederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya akan kita bahas nanti. Baik. Ya, perhatikan contoh yang kedua. Pecahan 7/12. Kita cari apakah 7 habis dibagi 2? Oh, ternyata tidak. Dibagi 3? Tidak juga. Dibagi 5? Tidak juga. 7 ternyata habis dibagi 7, ya. Sementara 12, apakah habis atau bisa dibagi 7? Ternyata 12 tidak bisa atau tidak habis dibagi 7. Sehingga pecahan ini tidak bisa dibagi dengan angka yang sama selain 1. Kalau dibagi 1, hasilnya sama saja kan? Tetap 7/12. Nah, pecahan seperti ini disebut pecahan yang sudah sederhana. Kalau sudah sederhana, tentunya tidak perlu disederhanakan lagi. Nah, ada dua cara dalam menyederhanakan pecahan. Yang pertama, pelan-pelan, tahap demi tahap, dibagi dengan bilangan prima, mulai dari bilangan prima yang terkecil, 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Yang kedua, dibagi dengan FPB dari pembilang dan penyebutnya. Nah, perhatikan. Contoh yang ketiga, pecahan 18/24. Kita sederhanakan dengan cara yang pertama terlebih dahulu, yaitu dibagi dengan bilangan prima. 18/24. Nah, apakah habis atau bisa dibagi dengan bilangan prima mulai yang terkecil, yaitu dibagi 2? Ya, ternyata 18 habis dibagi 2, 24 pun habis dibagi 2. Sehingga kita bagi dengan 2 semuanya, hasilnya adalah 9/12. Apakah masih bisa disederhanakan lagi? Kita cari, apakah habis dibagi 2? Ternyata 9 tidak habis dibagi 2. Kita coba bilangan prima berikutnya, yaitu 3. 9 habis dibagi 3, 12 pun habis dibagi 3. Sehingga hasilnya adalah 3/4. Kita cari, kita sederhanakan dengan cara yang kedua, yaitu dibagi dengan FPB dari pembilang dan penyebutnya. Kita ingat kembali pelajaran di kelas 5, bagaimana menentukan FPB dari dua bilangan. Kita tentunya faktorisasi primanya kita cari terlebih dahulu dengan cara membuat pohon faktor. Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat ya. 18 faktorisasi primanya adalah 2 kali 3 pangkat 2. Sementara 24 faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 kali 3. Nah, FPB adalah perkalian faktor prima yang sama dipilih pangkat yang terkecil. Ada 2 dan 2 pangkat 3, kita pilih yang 2. Kemudian ada 3 pangkat 2 dan 3, kita pilih yang 3. Sehingga FPB-nya adalah 2 kali 3 sama dengan 6.
Nah, pecahan 18 per 24, pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi dengan 6. 18 dibagi 6, 24 dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 3 per 4. Ya, perhatikan. Dicari dengan cara membagi dengan bilangan prima tahap demi tahap, maupun dicari dengan cara membaginya dengan FPB, hasilnya sama. Silahkan anak-anak pilih cara yang mana yang kalian sukai. Baik, contoh yang keempat adalah pecahan 48 per 36. Ya, kita sederhanakan dengan cara yang pertama dulu. Sama-sama kita bagi dengan bilangan prima mulai yang terkecil. Ya, masing-masing habis dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 48 dibagi 2, 36 dibagi 2, hasilnya adalah 24 per 18. Kita bagi lagi, apakah habis dibagi 2? Ya, ternyata semuanya pembilang dan penyebutnya masing-masing habis dibagi 2, sehingga 24 kita bagi 2, 18 pun kita bagi 2. Hasilnya adalah 12 per 9. Apakah masih bisa sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama? Ya, kita coba. Bilangan prima yang terkecil, 12 habis dibagi 2. Tapi 9 ternyata tidak habis dibagi 2. Berarti kita coba bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Ya, 12 habis dibagi 3, 9 pun habis dibagi 3. Sehingga sama-sama kita bagi 3. Hasilnya adalah 12 dibagi 3, 4, 9 dibagi 3, 3. Sehingga hasilnya adalah 4 per 3. Kita sederhanakan dengan cara yang kedua, yaitu membagi dengan FPB-nya. Kita cari FPB-nya dengan faktorisasi prima. 48 sama dengan 2 pangkat 4 kali 3. Sementara 36 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Ya, FPB-nya bagaimana? Kita pilih yang pangkatnya terkecil. 2-nya kita ambil yang pangkat 2, 3-nya diambil yang 3. Sehingga FPB-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. 4 kali 3 sama dengan 12. Sehingga pecahan 48 per 36, pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi dengan 12. 48 dibagi 12, 36-nya juga dibagi dengan 12. Hasilnya adalah 4 per 3. Hasilnya sama. Baik, untuk kasus pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka bisa kita ubah menjadi pecahan campuran, ya. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, kita bisa ubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Caranya adalah 4 dibagi 3. 4 dibagi 3 itu hasilnya 1. Masih sisa 1. Sehingga bisa kita tulis 4 per 3 dalam bentuk pecahan campuran, yaitu tadi hasilnya 1 sisa 1, maka kita tulis hasilnya sama dengan 1 per 3. Baik, tadi sudah kita pelajari bagaimana menyederhanakan pecahan. Sekarang saatnya Nana mengerjakan latihan soalnya. Ya, soal yang pertama adalah 54 per 72. Silahkan nanti dikerjakan. Boleh dengan cara membaginya dengan bilangan prima mulai dari yang terkecil tahap demi tahap, atau mau langsung dibagi dengan FPB-nya. Kemudian yang kedua adalah 36 per 24. Nah, 36 per 24 pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, berarti nanti ini bisa dijadikan pecahan campuran. Silahkan dikerjakan dua nomor latihan tersebut. Tulis jawabannya pada kolom komentar di link videonya ya, dengan format nama, kelas, dan jawaban. Jangan lupa kerjakan latihannya ya. Baik,
kita sudah selesai dalam materi menyederhanakan pecahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.